Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bahwa kepada segenap jemaat, kami atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah dalam sore hari ini. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita nikmati bersama dan Tuhan memberkati. Mari kita sambut dengan pujian dari PKJ 4 bait 1. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita akan awali kebaktian kita dalam rangka tutup tahun 2020 ini. Kita akui bahwa semuanya ini terjadi di dalam pertolongan Tuhan atas kita semua. Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara Khalik langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini, tema untuk kebaktian tutup tahun, hidup dalam kasih karunia. Saya akan membaca dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat 9. Ini perkataan dari Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sesungguhnya menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Saudara, tentu 1 Raja-Raja 3 ayat 9 ini bisa menjadi perenungan kita dalam kita menutup tahun 2020 yang telah kita lalui bersama, sehingga harapannya tahun 2021 kita akan lebih bijaksana, kita akan lebih bisa berhikmat atas setiap perkara dan persoalan yang harus kita putuskan ataupun juga kehendak hati yang harus kita jalankan, sehingga lembaran yang akan kita tutup akan kita lalui dan lembaran baru yang akan kita sambut akan kita isi dengan sesuatu yang baik yang tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk kembali, kita akan pujikan dari PKJ 201.
Mari kita akan bersama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membantu kami untuk melewati tahun yang sulit ini. Terima kasih Engkau telah membawa kami melewati ketidakpastian dalam perjalanan tahun 2020. Kami terus-menerus menyadari betapa kami membutuhkan rahmat-Mu, kekuatan-Mu dan kekuatan-Mu bekerja bahkan melalui akan hari-hari yang berat kami. Teruslah bantu dan tolong kami agar tetap fokus pada kehendak Tuhan. Juga ampuni kami karena telah melewatkan begitu banyak waktu dan memfokuskan perhatian kami hanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kami. Padahal hal itu kerap kali bertentangan dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Bantu kami untuk merenungkan kembali tentang apa arti hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang baru, untuk kedamaian, harapan, terlebih juga kegembiraan. Terima kasih bahwa kekuatan-Mu menjadi sempurna di tengah-tengah kelemahan kami. Dan bantulah kami untuk mengingat bahwa anugerah Kristus adalah harta terbesar kami, sebagaimana halnya Natal yang kami lalui dan terima berita sukacitanya. Terima kasih untuk kasih Tuhan Yesus yang terus senantiasa menyertai kami melewati musim demi musim di tahun 2020 ini. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, oleh karena itu berkatilah kami. Juga dalam ibadah kali ini, dalam perefleksian kami, biarlah semuanya ini benar-benar membawa hidup kami semakin bijaksana. Terima kasih, di dalam kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bersama untuk kembali bernyanyi dari PKJ 42. Kita berdiri, kita terima berita anugerah. Saya akan membaca dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita memberi salam untuk keluarga, untuk sahabat kita, untuk rekan kita, untuk saudara-saudara yang kita kasihi. Tuhan memberkati semuanya. Ya, kita akan bersama untuk bernyanyi Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah.
Silakan duduk. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Kami akan bersama membaca sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu akan menghantar perenungan kami dalam menutup tahun 2020. Dan biarlah sabda-Mu kembali mengingatkan kami atas apa yang kami telah kerjakan, atas apa yang kami perbuat. Yang baik boleh kami teruskan bahkan kembangkan, yang kurang baik biarlah kami berhentikan, sehingga hidup kami ke depan akan menjadi lebih baik. Langkah kami, perbuatan kami, tutur kata kami pun akan menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga kekuatan ataupun juga kami memiliki kembali daya optimis untuk kami menyambut tahun 2021. Berfirmanlah kepada setiap kami, oleh karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil menurut catatan Yohanes 8 ayat 12 sampai yang ke-19. Yohanes 8 ayat 12 sampai yang ke-19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita berada di penghujung tahun 2020 dan tidak lama lagi tahun 2020 akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 2021. Tidak terasa 365 hari telah kita lewati dalam banyak kenangan. Ada tawa, ada sukacita, bahagia, bahkan juga sakit yang berduka, sukses, gagal, dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, mari kita melihat kembali perjalanan hidup kita di tahun 2020. Walaupun kadang harus mengalami berbagai peristiwa, bahkan harus jatuh dan bangun,
Tetapi kita ingat bahwa Tuhan selalu menuntun. Bahkan Tuhan selalu memelihara serta melindungi akan setiap perjalanan kehidupan kita. Pasti semuanya itu bukan oleh karena kehebatan kita. Pasti semuanya itu bukan oleh karena kemampuan, kelebihan kita. Tetapi semata-mata semuanya itu tidak lain oleh karena kasih, oleh karena karunia Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika hari ini kita masih dapat menikmati terbitnya matahari di pagi tadi dan juga tenggelamnya matahari di petang hari yang kita sudah lalui, tentu semuanya itu adalah kesempatan dan waktu yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana seharusnya kita menerima akan kasih karunia Allah? Saudara belajar dari pengalaman Salomo, dari bacaan yang tadi saya baca dari 1 Raja-Raja pasal 3. Kalau saudara membaca ayat 5 sampai dengan 14, ketika Salomo diberi waktu untuk merenungkan, untuk mengingat kembali, bahkan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan tentu pengalaman Salomo itu juga baik untuk perjalanan kita menutup tahun 2020 ini untuk kita renungkan. Ada beberapa pengajaran iman yang tentunya baik untuk kita. Juga dari bacaan kita, kitab Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes pasalnya yang ke-8. Saudara-saudara, yang pertama untuk selalu mengingat apa yang telah dilakukan Allah dalam hidup kita. Ini penting, selalu mengingat akan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kita diajak untuk terus mengingat. Jadi ingatan kita terus diingatkan. Ingatan kita terus dipulihkan, terus disegarkan atas apa yang Tuhan itu sudah berikan di dalam hidup kita. Dan mengingat sesuatu yang Tuhan telah berikan itu adalah sesuatu yang penting bagi umat. Kalau ini perefleksian tutup tahun, tentu apa yang Tuhan sudah berikan selama tahun 2020. Bahwa Allah selalu menyatakan kasih dan karunia-Nya, memenuhi akan setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Memang ada yang tepat sesuai yang kita kehendaki, ada yang mungkin tidak sesuai dengan waktu yang kita kehendaki. Tetapi ketika kita mengingat akan perjalanan panjang kita, ada begitu banyak campur tangan Tuhan yang sudah dinyatakan dan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, karena kita telah dipenuhi, kita telah dicukupi, kita diberi kasih karunia oleh Tuhan, maka harus kita belajar juga untuk memenuhi akan setiap janji-janji kita kepada Tuhan. Janji apa? Janji untuk hidup lebih baik. Janji apa? Janji untuk lebih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Salomo ketika ditanya, apa yang hendak engkau minta? Berilah hikmat, supaya aku bisa menghitung hari-hari dengan bijak. Aku bisa memutus setiap perkara dengan bijak. Saudara-saudara, tentu itu perenungan yang baik juga bagi kita, di mana Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, memenuhi akan setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Untuk kita juga
kembali di dalam perjalanan kita ke depan untuk memenuhi akan setiap janji kita kepada Tuhan. Hidup seturut firman, hidup taat tertib di dalam ibadah, bersikap, berlaku seperti yang Tuhan kehendaki. Itu harus kita renungkan dan nanti kita akan jalankan di dalam kehidupan di tahun yang akan kita songsong. Lalu yang kedua, saudara-saudara, semua yang terjadi di tahun 2020 tentu kita sikapi dengan penuh kerendahan hati, bahwa semuanya itu kita terima bukan karena kebaikan tetapi karena anugerah dan karunia Tuhan. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi kita untuk saling berebut jasa. Tidak ada tempat bagi kita untuk saling menonjolkan diri, apalagi menyombongkan diri. Siapa sih kita? Apa sih yang kita punya? Apa sih yang kita dapat? Apa sih yang telah kita lakukan? Baik itu kepada orang lain, baik itu kepada gereja, baik itu kepada sesama, baik itu kepada siapapun juga. Bukankah semuanya itu adalah pemberian Tuhan? Anugerah, kasih karunia-Nya. Jadi tidak ada lagi kata aku. Tidak ada lagi orang yang memegahkan dirinya, merasa diri paling besar, paling hebat, paling penting, sehingga orang bisa menyombongkan dirinya. Karena orang yang sombong adalah orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika tahun 2020 kita bisa melakukan banyak hal, kalau itu kita tempatkan bahwa semua adalah anugerah, kita akan mensyukurinya dengan lebih rendah hati lagi. Jadi tidak ada lagi untuk saling berebut jasa. Sebagaimana halnya murid Kristus, suatu saat mereka berebut siapa yang paling terdepan, siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat di antara yang lain, kan gitu. Tetapi Yesus meneladani kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang akan meredakan sebuah pertikaian selesai. Kerendahan hati inilah yang akan memulihkan hubungan yang rusak. Baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, maupun juga di dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Kalau saling merendahkan hati, saya yakin tidak ada perkara, tidak ada persoalan yang tidak bisa dicari jalan keluarnya. Termasuk permasalahan-persoalan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, walaupun mungkin tahun 2020 ini kita mengalami berbagai macam bentuk kesusahan, penderitaan oleh karena wabah COVID-19, di mana kita semua tentunya tidak siap diri akan peristiwa yang tiba-tiba harus kita hadapi bersama, bahkan seluruh dunia. Tetapi kita tahu dan merasakan bahwa Allah menjamin kasih karunia-Nya, dan Allah memampukan kita untuk melewati semuanya ini dengan baik. Ini penting juga untuk kita syukuri. Ya. Sebagai pribadi, ya, keluarga kita pun juga, saya pun juga mengucap syukur. Walaupun mungkin perjalanan, ya, pelayanan mingguan tidak seperti tahun-tahun yang lalu gitu ya.
Tetapi ketika ini disyukuri, dinikmati, bukankah ini waktu kebersamaan yang lebih banyak dengan jemaat, dengan keluarga, menjadi lebih banyak. Ya, kalau dulu tiap minggu kedua atau keempat pergi, sekarang minggu kedua dan keempat di rumah. Kalau toh ada mungkin rekaman, tapi tidak meninggalkan tempat. Nah, masih banyak waktu bisa bersama dengan keluarga. Mungkin Bapak Ibu pun juga mengalami hal yang sama. Apalagi yang kerjanya keliling. Sekarang harus banyak di rumah. Sehingga bisa kerja di rumah, bisa dekat dengan keluarga. Beribadah juga sama. Mungkin seumur-umur hidup kita jarang atau mungkin tidak pernah kita mengalami hidup bersama, persekutuan, kebaktian bersama keluarga di rumah saja. Sehingga banyak waktu dengan keluarga. Ya. Lebih banyak berakrab-akrab dengan keluarga, berdekat-dekatan dengan keluarga. Biasanya kalau hari Minggu biasa pada umumnya kan orang tuanya di gedung gereja umum, istrinya mungkin di sekolah minggu, anaknya mungkin di tunas remaja dan sebagainya. Sekarang bisa satu ruangan yang sama, ada ayah, ibu, ada anak, bahkan ada saudara yang lain. Bukankah ini juga waktu yang Tuhan berikan? Ini kasih karunia yang indah. Bisa bersama berbakti dengan keluarga inti di tempat kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak hal tentu. Walaupun memang sulit, walaupun memang tidak mudah, tetapi kita yakin bahwa kasih karunia Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita. Ini yang kita syukuri ketika kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Nah, setelah itu saudara-saudara, menghayati perjalanan hidup di tahun 2020, kita dipanggil untuk senantiasa mewujudkan rasa syukur kita di tahun 2021 dalam bentuk atau dengan jalan. Yang pertama tentu mari kita gunakan hati. Mari gunakan akal dan pikiran kita yang diberikan oleh Tuhan itu untuk kita benar-benar mampu membedakan apa kehendak Tuhan yang baik dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Salomo tadi, menimbang segala perkara. Berilah hikmat untuk menimbang segala perkara. Jadi penting, saudara. Jadi penting kita menggunakan akal budi, menggunakan pikiran kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Kalau tahun 2020 mungkin kita melakukan banyak hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tahun 2020 kita melakukan sesuai dengan kehendak hati dan keinginan kita. Mari, tahun 2021 yang akan kita song-song ini. Karena kita bisa menggunakan akal, budi, dan pikiran kita. Kita tahu, oh ini kehendak yang baik. Teruskan. Lakukan lebih banyak lagi. Oh ini yang kurang baik. Oh ini yang tidak benar. Hentikan di sini. Atau bahasa saya, tinggalkan. Kuburlah di memori kenangan tahun 2020. Tidak perlu untuk dibawa, apalagi untuk diungkit dan dibuka lagi. Sudah ditutup, ya selesai. Biarlah itu menjadi kenangan, biarlah itu menjadi cerita yang ke depan tentu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini yang pertama-tama perlu untuk kita wujudkan di tahun 2021 nanti.
Lalu yang kedua, saudara-saudara, memulai segala aktivitas hidup dan kehidupan kita dengan iman, kasih kepada Allah. Kolose 3 di berita anugerah tadi saya baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Kolose 3 ayat 17 ini mengingatkan bahwa tidak ada satu hal pun yang patut kita sombongkan. Baik itu perbuatan baik kita, baik itu perkataan-perkataan kita, semuanya dikatakan bahwa segala sesuatu kamu lakukan, perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sambil mengucap syukur. Nah ini saudara-saudara, sambil mengucap syukur, mungkin ini yang sulit. Ya. Jadi kita diajak untuk selalu mengucap syukur. Lembaran yang sudah kita tutup dengan berbagai kenangannya, ya kita syukuri. Di tahun yang baru kita minta juga hikmat dan kekuatan Tuhan, dan apapun yang terjadi disyukuri. Orang itu bisa berbahagia, orang itu bisa bersuka cita, sesungguhnya bukan karena banyak ini, banyak itu, lebih ini, lebih itu, tidak. Tetapi ketika orang itu bisa bersyukur. Punya banyak kalau tidak bisa bersyukur, akan ya tidak bahagia. Punya sehat pun kalau tidak bersyukur, juga akan kersulo terus. Ya, jadi penting kata-kata Kolose 3:17 ini, sambil mengucap syukur. Ini yang diingatkan melalui berita anugerah. Jadi saya mengajak berita anugerah itu untuk mengingatkan kita selalu mengucap syukur. Karena kebahagiaan itu terjadi oleh karena setiap kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, tidak menjadi penghulu-penghulu kegelapan, namun harus senantiasa menjadi terang, bahkan menghadirkan terang. Yohanes 8 ayat 12 sampai 8 19 tadi dikatakan begitu. Akulah terang. Di dalam terang tidak ada gelap. Siapa terang itu? Yesus. Siapa kita? Milik kepunyaan Yesus. Artinya kalau saudara dan saya adalah milik kepunyaan Yesus, berarti kita adalah miliknya terang. Dan miliknya terang berarti hidupnya terang. Dia berada di dalam terang. Dan dia tidak lagi kembali di dalam hidup yang gelap. Dan sumber terang yang paling terang adalah Yesus. Dan kita adalah miliknya. Oleh karena itu berarti ketika kita milik Yesus, pikiran kita terang. Pikiran terang itu berarti jauh dari seudon, jauh dari tuduh menuduh, jauh dari perseteruan, kan gitu. Hidup melayani juga melayani di dalam terang. Dalam pekerjaan pun karena kita milik Kristus berarti kita juga terang. Ya. Makanya ketika ada anak atau orang Kristen milik kepunyaan Kristus dalam pekerjaannya melakukan korupsi, ini seakan-akan mencoreng semua wajah orang Kristen, bahkan juga Yesus. Padahal itu di dalam pekerjaan sehari-harinya. Nah ini yang harus kita jaga. Coba kalau dalam kehidupan pekerjaannya baik, prestasinya baik, semua orang juga ikut
baik. Wong Kristen, ya kan? Wong Kristen itu ternyata baik. Wong Kristen itu ternyata tidak korupsi. Wong Kristen itu ternyata kalau bekerja itu bersih, tanggung jawab. Bukan hanya saudara, bukan hanya kita, bukan hanya keluarga kita. Seluruh orang Kristen merasakan pujian itu, bahkan Yesus pun juga dimuliakan. Jadi Yohanes 8 ayat 12 sampai 19 dikatakan terang. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, tinggal pertanyaannya, kita ini milik Kristus, yang hidup di dalam Kristus atau tidak? Ya, itu tentu menjadi perenungan, perefleksian kita untuk kita lakukan di dalam perjalanan di tahun 2021 yang akan kita song-song bersama. Nah, mari saudara-saudara, kita akan akhiri tahun 2020 ini dalam sukacita, walaupun tahun ini seperti yang tadi saya katakan di depan, tahun yang tidak mudah. Kita melewati berbagai peristiwa yang tidak mudah secara ekonomi, secara kehidupan bersama, sosial, kita pun juga mengalami hal-hal yang tidak mudah. Sebab semuanya kita lalui dengan ketidakpastian. Semua kita lalui dengan situasi yang sulit. Tetapi saudara-saudara, tentu semuanya ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semakin beriman kepada Tuhan. Jadi ini adalah kesempatan dalam waktu kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita juga menyongsong tahun baru dengan tekad, dengan semangat yang selalu akan bercerita tentang sukacita kepada sesama, agar dunia tahu bahwa Allah Sang Terang selalu mengasihi setiap umatnya. Dan mari tahun 2021 ini kita songsong juga dengan rasa optimis terhadap apapun. Terhadap masa depan kita, terhadap masa depan keluarga kita, terhadap masa depan pergumulan gereja kita, terhadap masa depan bangsa kita pun juga kita harus punya rasa optimis, karena orang yang beroptimis itu adalah orang yang punya pengharapan. Dan Kristus selalu memberi pengharapan bagi setiap umatnya, bahkan bagi seluruh manusia. Selamat menutup tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021. Sang Terang bersama dengan kita semua. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama untuk menaikkan doa syafaat kita. Dan saya juga berharap Bapak Ibu Saudara juga berdoa, bahkan mendoakan akan setiap pergumulan gereja, saudara-saudara kita yang sakit, bahkan setiap hari ya, di rumah, khususnya di tim doa, di grup WA doa itu, saya selalu mengingatkan untuk kita bersama mendukung saudara-saudara kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa saudara-saudara. Bapak, sebentar lagi kami akan menutup tahun 2020 dengan begitu banyak kenangan. Biarlah kami boleh mensyukurinya. Dan kami akan menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan. Dan kami yakin bahwa tahun 2021 akan boleh kami lalui dengan lebih baik. Kami bisa lalui dengan rasa percaya diri optimis dan penuh pengharapan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berkati akan gereja kami dengan segala pergumulannya. Berkati akan kerinduan jemaat-Mu dengan tempat ibadah. Berkati kami semua, pemimpin-pemimpin gereja, supaya kami juga boleh menjalankan, melakukan akan tugas kami dengan lebih baik lagi, dengan lebih semangat lagi, dengan lebih totalitas lagi di tahun 2021. Juga termasuk untuk pemilihan penatua yang masih kami pergumulkan bersama. Biarlah Tuhan mengutus akan pribadi-pribadi jemaat-Mu untuk boleh duduk bersama di dalam pelayanan menjadi penatua nanti. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dari badan-badan pelayanan ketika harus masih ibadah dengan online. Biarlah memberi energi dan semangat, sukacita untuk boleh melakukan tugas itu dengan baik, tanggung jawab, kreatif. Biarlah Bapa kami boleh melaluinya semua dengan rasa syukur. Berkati akan jemaat-Mu yang sakit secara khusus untuk Om Gunawan yang saat ini diopnam di rumah sakit karena sakit. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, memberikan kuasa, memberikan kebaikan dan kesembuhan untuk Om Gunawan. Begitu pula Tante Gunawan, Tuhan juga berkati. Biarlah di tengah-tengah kelemahannya Tuhan memberikan pemulihan kekuatan sehingga boleh melalui masa-masa yang sulit. Karena Tuhan tentu memiliki rencana yang baik. Sonia, Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Endar, Ibu Dadang, Bapak Daniel Mangiri, Pak Isnanto, Bu Isnanto, Mbak Wiwi, Bu Yo. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Suyati, Tuhan berkati, beri kebaikan untuk pergumulan sakitnya. Biar Tuhan mengangkat akan setiap sakit penyakit dari setiap saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk Bu Fira, Tuhan juga beri kekuatan, beri kebaikan, dan kami percaya Tuhan juga memberkati, sehingga Bu Fira pun boleh lepas dan kuat dari sakit sehingga beroleh kekuatan kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang lemah tubuh, yang lansia, Bu Soeng, Bu Tejo, Bu Sri Narko. Tuhan juga memberkati semuanya. Biarlah kasih karunia Tuhan memberi kebaikan untuk setiap saudara dan orang tua kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik yang di rumah beribadah secara online, baik juga yang ada di tempat ini. Biar kasih karunia Tuhan juga terus memberkati. Tuhan juga terus melimpahkan rezeki sukacita dan sehat, sehingga kami semua boleh melakukan akan setiap kegiatan tugas juga dengan baik. Tentunya dengan tetap melakukan protokol kesehatan.
Biarlah kami juga menjadi jemaat yang tertib untuk menjalankan setiap protokol kesehatan. Karena ini juga cara untuk melenyapkan, menghentikan akan pergolakan COVID-19. Biarlah kami berdisiplin, baik dari diri kami, keluarga kami, bahkan juga di lingkungan kami semua. Terima kasih Bapak. Negara dan bangsa kami, upaya-upaya para petinggi, khususnya presiden, sampai pemimpin-pemimpin di daerah untuk menegakkan keadilan, untuk mengentaskan akan kemiskinan, untuk memberi rasa nyaman pada seluruh masyarakatnya, bahkan untuk mengupayakan Indonesia ini lepas dari pandemi COVID-19. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Vaksin yang sudah disiapkan dan akan disuntikan mulai di bulan Januari, biar semuanya itu boleh berjalan dengan baik, sehingga benar-benar pandemi ini akan berakhir dan kami akan kembali melalui perjalanan kehidupan secara normal. Terima kasih Bapak. Inilah syukur doa kami di penghujung tahun 2020. Biarlah semua yang tidak sekehendak dengan Tuhan ampuni kami. Dan apa yang baik biarlah kami boleh lanjutkan di tahun yang akan kami songsong. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami. Juga berkatilah akan perjalanan hidup kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan seluruh syafaat kami. Karena Engkaulah yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan.
kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, persembahan kami ini sebagai ungkapan rasa syukur kami atas semua berkat, perlindungan dan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini dan berkatilah pengelolaan persembahan ini agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya saudara-saudara, kita akan bersama untuk mengakhiri kebaktian tutup tahun dengan bernyanyi dari NKB 207. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia mendalam, kami angkat semboyan, jangan diangkat, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diangkat, Kristus dalam jasad tak penebus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber pengharapan, akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh untuk saudara sekalian. Ya, Bapak Cuk. Ya, Bapak Cuk. Bagi jemaat
GKI Blimbing yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati.